Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan role play yang berjudul pemberian terapi komplementer. Terapi komplementer dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Hasil penelitian, terapi komplementer yang dilakukan belum banyak dan tidak dijelaskan dilakukan oleh perawat atau bukan. Terapi komplementer dapat berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, ataupun rehabilitasi. Pengobatan dengan menggunakan terapi komplementer mempunyai manfaat selain dapat meningkatkan kesehatan secara lebih menyeluruh juga lebih mudah. Terapi komplementer terutama akan dirasakan lebih mudah bila klien dengan penyakit kronis yang harus rutin mengeluarkan dana. Sebelum ke video, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dan perannya. Neng Wina sebagai ibu, Nova Aji sebagai anak, Restu sebagai perawat 1, Nisa sebagai perawat 2, Putri sebagai perawat 3, Nursari sebagai perawat 4, Redi sebagai perawat 5, Rizal sebagai perawat 6, Mia sebagai perawat 7, Rika sebagai perawat 8, Ria sebagai perawat 9, Rizka sebagai perawat 10, Salma sebagai perawat 11. Ibu dibawa ke rumah sakit. Alhasil ibu mengalami penyakit kanker dan harus menjalani kemoterapi. Tiba saatnya ibu menjalani kemoterapi. Di ruang tunggu, tampak anaknya yang sedang cemas menunggu ibunya kemo. Datanglah perawat. Assalamualaikum Ade. Ade kenapa? Sepertinya Ade ini sedang cemas ya. Saya cemas sus, saya takut ibu saya kenapa-kenapa karena saya hanya punya ibu saya satu-satunya. Ade jangan cemas, insya Allah ibu tidak akan kenapa-napa dan ibu akan cepat pulih kembali. Nah sebelumnya perkenalkan saya perawat Restu Novitriani, saya bekerja di rumah sakit ini sebagai perawat. Nah bagaimana kalau sekarang saya ajarkan teknik relaksasi dalam untuk mengurangi rasa cemas Ade, apakah Ade bersedia? Iya bersedia sus. Baik, kalau begitu waktunya mau berapa lama Dek? 5 menit saja? 5 menit aja sus. Oh iya baik, tempatnya mau di mana di sini? Ya tempatnya di sini aja sus. Baik, tempatnya di sini ya, Ade ya. Baik, nanti Ade tinggal ikutin kata-kata saya saja ya. Oke, kita mulai. Ade duduknya dengan tenang, dengan nyaman dan rileks ya. Lalu Ade tarik nafas dalam-dalamnya sehingga rongga paru-paru berisi udara. Lalu 1, 2, hembuskan secara perlahan dan biarkan udara keluar dari setiap bagian-bagian anggota tubuh Ade dan Ade sampai merasa rileks. Lalu ulangi kembali Ade ya, sekali lagi ya. Ya baik sus. Tarik nafas dalam sehingga rongga-rongga paru berisi udara. Iya, lalu tahan 1, 2, lalu hembuskan secara perlahan sehingga biarkan udara keluar dari setiap anggota tubuh Ade sampai Ade merasa rileks. Nah, sudah itu sekarang bagaimana perasaan Ade setelah dilakukan teknik relaksasi itu Dek? Apakah Ade sudah merasa tenang? Alhamdulillah sekarang mah agak lega dan tenang sus. Iya, alhamdulillah ya Dek, Ade jadi agak merasa tenang, alhamdulillah. Nah, nanti jika Ade merasakan cemas kembali, Ade bisa melakukan teknik ini ya, agar Ade tidak cemas lagi. Nah, baik, saya kembali ke ruangan dulu ya Dek ya. Baik, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Di dalam ruang kemoterapi, ketika mau dilakukan kemoterapi, ibu ini terlihat sangat cemas dan gelisah.
Ketika ditanya, ibu menjawab bahwa dirinya takut untuk menjalani kemoterapi ini. Akhirnya, perawat pun memberikan terapi untuk mengatasi kecemasannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Nisa. Saya di sini shift pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ibu nanti mau kemoterapi ya? Iya. Kelihatannya Ibu cemas, khawatir. Apakah Ibu cemas? Iya. Baik, saya di sini akan membimbing Ibu untuk relaksasi. Tujuannya agar Ibu tidak merasakan cemas, agar mengurangi kecemasan Ibu dan Ibu merasa tenang ya. Nanti Ibu ikuti apa yang saya ucapkan dan lakukan. Baik, Kak. Apakah Ibu posisinya sudah nyaman? Sudah. Mungkin aja ya. Baik, sudah tenang ya suasananya. Sekarang Ibu pejamkan matanya, tarik nafas secara perlahan, lalu keluarkan. Gunakan otot perut ya Ibu. Ulangi lagi, tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan. Sekarang sambil Ibu tarik nafas dan keluarkan, Ibu ikuti perkataan saya. Sekarang saya sudah melihat. Sekarang saya sudah bisa merasakan. Sekarang saya sudah bisa mendengarkan. Ulangi lagi Ibu. Sekarang saya bisa melihat. Sekarang saya sudah bisa merasakan. Sekarang saya sudah bisa mendengarkan. Terus Ibu ulangi seperti itu ya. Tarik nafas kembali, keluarkan secara perlahan. Gimana Ibu perasaannya? Sudah mulai merasa tenang? Sudah. Alhamdulillah. Baik Ibu, nanti saya tinggalkan ke ruangan. Ibu lakukan sendiri ya apa yang saya sudah ajarkan. Kalau misalkan ada apa-apa bisa panggil saya ke ruang perawat. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ketika akan dilakukan proses kemoterapi, ibu ini terlihat sangat ketakutan, sehingga perawat memberikan teknik terapi untuk mengatasinya. Hipnoterapi adalah salah satu bentuk terapi komplementer, yaitu terapi yang digunakan untuk melengkapi terapi atau tindakan medis dan bukan untuk menggantikan terapi atau tindakan medis yang sudah ada. Terapi komplementer bersikap holistik dan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hipnoterapi merupakan salah satu jenis terapi komplementer main body intervention, di mana terapi ini merupakan pendayagunaan kapasitas pemikiran untuk mengoptimalkan fungsi tubuh. Fokus terapi ini adalah menciptakan keseimbangan antara pikiran, emosi, dan pernapasan. Assalamualaikum Ibu, saya Perawat Nursari. Di sini saya akan melakukan terapi hipnoterapi pada Ibu. Mari Ibu, sebelum kita melakukan hipnoterapinya, Ibu silakan atur tempat senyaman mungkin dan kita akan memulai untuk terapi hipnoterapinya. Silakan Ibu tarik nafas dari hidung dan hembuskan dari mulut, dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, Ibu silakan pejamkan mata Ibu dan rilekskan pikiran Ibu. Setelah itu, silakan Ibu bayangkan Ibu berada di tempat yang paling Ibu sukai, tempat yang paling selalu buat Ibu nyaman. Dan silakan keluarkan apa yang ada di hati Ibu yang menjadi ganjal di dalam hati Ibu. Dan silakan Ibu bayangkan dan rilekskan pikiran Ibu. Dan rilekskan pikiran Ibu pada saat ini. Pada hitungan ketiga, silakan Ibu buka matanya. 1, 2, 3. Nah, kenapa ya badan Ibu sakit semua setelah di kemo? Ya bentar ya Bu, Adek panggilkan perawat dulu. Iya. Ketika kemoterapi pertama sudah dilakukan, ibu mengeluh nyeri kepada anaknya, sehingga anaknya mencari perawat untuk menanyakan hal tersebut. Perawat menjelaskan bahwa itu merupakan efek samping dari kemoterapi. Untuk hal itu, perawat melakukan sebuah terapi, yaitu terapi akupresur. Terapi akupresur pada pasien paliatif. Terapi akupresur merupakan terapi non-medis yang meliputi pemijatan dengan cara menekan titik-titik saraf tubuh, terutama di bagian tangan dan kaki.
Akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh. Berguna untuk mengurangi bermacam-macam sakit dan nyeri serta mengurangi ketegangan, kelelahan, dan penyakit. Salah satu bentuk dari pembedahan dengan menusuk jarum-jarum ke titik tertentu di badan akupresur. Menyembuhkan sakit dan nyeri yang sukar disembuhkan, nyeri punggung, spondilitis, kram perut, gangguan neurologis, artritis, dan lain-lain. Falsafah yang mendasari akupresur adalah Taoisme. Falsafah ini menyatakan bahwa kehidupan jagat raya atau makhluk hidup termasuk manusia terdiri dari dua unsur. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Memiliki unsur yin dan yang relatif seimbang. Jika salah satu dominan terganggu atau tidak sehat, akupresur bertujuan untuk menyeimbangkan yin dan yang. Unsur yin dalam alam contohnya adalah perempuan, bulan bagian bawah, kondisi lemah, dan keadaan gelap atau bayangan. Dalam tubuh manusia, unsur yin adalah dada, perut, permukaan tubuh, bagian dalam, cairan kotor, fisik, dan organ padat. Sedangkan dalam hal gejala penyakit, yin adalah penyakit kronis. Penderitanya tenang, tubuhnya dingin, lembab, lemah, pucat, nadi, lambat, lemah, dan selaput lidah putih, otot lidah layu, basah, gemuk, dan perjalanan penyakit regresif. Unsur yang dalam alam contohnya adalah laki-laki, matahari bagian atas, kondisi kuat dan keadaan terang atau panas. Dalam tubuh manusia yang adalah punggung, pinggul, permukaan tubuh bagian luar, cairan bersih, psikis, mental, organ berongga. Adapun dalam hal yang menyangkut gejala penyakit yang adalah penyakit akut, penderitanya selalu gelisah, tubuhnya panas, kering, nadi kuat, cepat, otot lidah kaku, selaputnya kuning, kotor, serta perjalanan penyakit progresif. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memijat akupresur secara sendiri atau mandiri. Yang pertama ini untuk pinggir jempol ini kita pijit, ini tuh untuk mencegah hidung tersumbat. Dan terus pindah kita ke leher jempol, itu untuk melegakan nyeri pada otot. Dan juga terus kita pindah ke sini ke bawah yang berada di tengah, itu untuk menghilangkan letih pada mata. Dan juga kita pindah ke sebelah kiri, nah ini itu untuk meningkatkan ketajaman pendengaran. Dan ini sinus frontal, kita pijit-pijit semuanya seperti ini, dan itu untuk mencegah penyakit pada hidung. Setelah kemoterapi sudah dilakukan, perawat memberikan obat herbal untuk mengatasi rasa nyeri dan untuk membantu proses kemoterapi. Oke Ibu, di sini saya akan memberikan obat herbal. Nama obat herbalnya ini Grapida Bharata. Nah, ini itu terbuat dari tumbuhan dan buah-buahan alami. Nah, kegunaannya itu dapat membantu proses kemoterapi Ibu dan juga dapat mengurangi pertumbuhan sel-sel kanker pada tubuh Ibu. Nah, ini tuh diminumnya 3 kali sehari sesudah makan. Jangan lupa diminum ya, Bu. Kemoterapi pertama sudah dijalani oleh Ibu. Tiba saatnya Ibu menjalani kemoterapi kedua. Ketika akan dilakukan pemberian obat kemoterapi, keadaan Ibu sangat tegang, yang akhirnya perawat melakukan pijat refleksi untuk mengatasi hal tersebut. Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pijit relaksi ya Bu ya. Jadi pijit relaksi itu menggunakan ibu jari dan jari lainnya untuk menekan titik-titik saraf pada tangan dan kaki Ibu. Terkadang juga dibutuhkan alat bantu saat memijatnya atau juga memberikan tekanan pada kaki atau tangan berupa bola karet, karet gelang, dan alat pijit dari kayu. Manfaatnya untuk memberikan efek relaksi, meringankan sakit kepala, perawatan kanker, mengatasi kontrasepsi, dan membantu meringankan pasca stroke. Nah, Ibu, sekarang kita coba ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Ibu sekarang kemo yang kedua ya. Gimana Bu perasaannya? Oh, Ibu cemas ya. Di sini saya akan melakukan teknik
pijat relaksasi supaya ibu tidak merasa cemas lagi. Bagaimana, Bu? Baik, Bu. Bagian kakinya. Bagaimana, Bu, perasaannya? Alhamdulillah, Ibu ya. Sekarang Ibu akan melakukan kemo untuk yang kedua kalinya, Ibu. Permisi, Bu. Setelah kemo kedua dilakukan, keadaan ibu semakin memburuk, membuat semua badannya terasa sakit. Lalu, ibu dibawa lagi ke rumah sakit untuk dirawat. Setelah di rumah sakit, anak dari ibu ini bertemu dengan perawat untuk menanyakan terkait kesehatan ibunya. Sus, kenapa ya badan ibu saya semakin sakit? Ya, saya juga sangat merasakan apa yang dirasakan saudara gitu, karena memang sakit karena kanker ini tuh sifatnya sangat kompleks gitu. Nah, di sini tuh perlu dilakukan pelayanan yang memang menyeluruh gitu, yang dilakukan secara tepat dan tepat untuk mengatasinya. Nah, kita bisa memilih dengan teknik terapi akupuntur salah satunya. Nah, peran teknik terapi akupuntur ini yaitu mampu untuk mengatasi nyeri pada pasien dan disebut juga sebagai terapi tambahan untuk membantu proses penyembuhan. Nah, selain itu juga terapi akupuntur ini tuh mampu untuk menunjang pemulihan pada fungsi alat gerak otot. Nah, misalkan kayak karena kanker itu fungsi otot-otot wajah kita mengalami kelumpuhan. Nah, itu bisa dilakukan dengan teknik akupuntur sebagai pemulihannya kayak gitu. Selain itu juga teknik akupuntur ini tuh bisa menjaga emosi pasien. Nah, terlebih dari itu kami kembalikan kepada saudara kalau memang mau dilakukan ya dilakukan kayak gitu. Nah, terlebih mungkin itu penjelasan dari teknik akupuntur dan dikembalikan lagi kepada saudara sebagai anak dari ibu kayak gitu. Beberapa jam setelah itu, keadaan ibu semakin memburuk dan langsung ditangani oleh dokter. Di luar ruangan, perawat datang menghampiri anaknya yang sedang gelisah dan cemas. Assalamualaikum, Adek. Adek kenapa? Sepertinya Adek sedang cemas ya. Adek jangan cemas, insya Allah ibu akan baik-baik saja dan akan cepat pulih kembali. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Salma. Saya bekerja di rumah sakit ini sebagai perawat. Nah, bagaimana kalau sekarang saya ajarkan teknik relaksasi dalam untuk mengurangi rasa cemas Adek. Apakah Adek bersedia? Baik, kalau begitu waktunya Adek mau berapa lama ya? 5 menit saja? Oke, baik. Tempatnya mau di mana, Dek? Di sini saja bagaimana? Ya, baik, Dek. Nanti Adek tinggal ikuti kata-kata saya saja ya. Kita mulai ya, Dek. Adek duduknya dengan nyaman, dengan tenang, rileks. Lalu Adek tarik nafas dalam-dalam sehingga rongga paru-paru berisi udara. Lalu hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3. Dan biarkan udara keluar dari setiap anggota-anggota tubuh Adek. Dan Adek sampai merasa rileks. Kita ulangi sekali lagi ya, Dek. Tarik nafas dalam-dalam sehingga rongga paru-paru berisi udara. Tahan. Lalu hembuskan secara perlahan dan biarkan keluar dari anggota tubuh Adek sampai Adek merasa rileks. Nah, bagaimana sekarang perasaan Adek setelah dilakukan teknik relaksasi itu? Baik ya, Adek sekarang masih cemas. Kita ulangi sekali lagi ya, Dek. Tarik nafas dalam-dalam sehingga rongga paru-paru berisi udara.
Tahan, 1, 2, 3. Lalu hembuskan secara perlahan dan biarkan keluar dari setiap anggota-anggota tubuh Ade sampai Ade merasa rileks. Sekarang bagaimana perasaan Ade setelah dilakukan teknik relaksasi itu, Dek? Apakah Ade sudah merasa tenang? Iya, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang Ade sudah merasa tenang kembali. Nah, jika Ade nanti merasakan cemas, Ade bisa melakukan teknik relaksasi ini ya, Dek, agar Ade tidak cemas lagi. Nah, baik, saya kembali ke ruangan ya, Dek. Assalamualaikum.